Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu ke-13 ya. Jadi kita mulai diskusi kapan? Minggu 13 kita punya hutang satu pertemuan ya. Jadi ya minggu ini kuliah, minggu depan kuliah. Nah, setelah itu baru kita presentasi makalahnya ya. Jadi 2 kali pertemuan mungkin. Jadi minggu ini kita kuliah, kemudian minggu depan masih ada kuliah materi ya. Kemudian 2 kali pertemuan ya di minggu 15 untuk presentasi. Baik, terakhir kita sudah membahas mengenai metode estimasi di dalam sistem persamaan simultan. Ada ada single equation methods, ya. Single equation method diantaranya adalah yang populer two-state square sih. Kemudian sistem methods ya, yang populer adalah three-state squares. Ya. Nah, sekarang di software, di banyak software ada ya, di Minitab, di Minitab nggak ada kelihatannya ya. Di SPSS, SAS, di SAS ya, SAS yang ada itu. Nah, kemudian beda antara two-state square dengan three-state squares ya, bahwa pada metode two-state squares itu belum mengakomodasi adanya keterkaitan antar persamaan. Sehingga kombinasi antara metode two-state squares dengan metode Sur yang dikenalkan oleh Zeller itu kemudian dinamakan menjadi metode three-state squares ya, metode kuadrat terkecil 3 tahap, di mana tahap pertama dan tahap 2 itu tahap-tahapan dalam two-state, dengan tahap ketiganya adalah Sur. Sehingga metode estimasi ya, kemarin kalau ada suatu sistem persamaan simultan, maka penduga OLS bias dan tidak konsisten walaupun sampelnya besar. Ya. Sedangkan penduga two-state squares tetap bias tetapi konsisten. Ya. Sedangkan di beda antara two-state dengan three-state ya, metode three-state squares lebih efisien dibandingkan dengan metode two-state squares. Terutama kalau terjadi korelasi yang cukup tinggi antara variabel respon persamaan yang satu dengan variabel respon persamaan yang lain, atau error persamaan yang satu dengan error persamaan yang lain. Ya. Semakin tinggi korelasi antara persamaan ya, maka metode three-state lebih efisien dibandingkan dengan metode two-state. Nah, kajian-kajian semacam ini ada yang melakukan kajian simulasi, dibuat simulasi. Kalau korelasi antar Z-nya itu kecil, ya, diestimasi dengan two-state dan three-state. Kemudian kalau korelasi antar variabel respon itu intermediate, ya, katakanlah 0,5 misalnya. Maka terus kemudian diestimasi dengan menggunakan two-state dan three-state. Ya. Kemudian kalau korelasinya tinggi, ya, korelasinya tinggi,
diestimasi dengan metode two state dan three state. Maka hasilnya seperti apa? Nah, seringkali metode two state squares itu three state squares itu lebih susah ya. Oleh karena itu biasanya orang-orang ekonometrik ya yang dari latar belakang ekonomi itu biasanya persamaannya banyak ya, tetapi estimasi parameternya biasanya hanya sampai dengan two squares. Nah, kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh. Nah, ini ada sebuah jurnal ya. Jurnal apa ini? 2014. Oke. Oh, model ekonomi dan dampak implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN Cina bagi perdagangan gula Indonesia. Nah, kita lihat modelnya saja. Jadi ini adalah latar belakangnya ya. Kemudian kerangka pemikirannya. Nah, kemudian ini spesifikasi model ya, spesifikasi model. Yang pertama model mengenai pasar gula Indonesia. Ada ATPN, ada ATPS. Ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, lihat persamaannya ada berapa ini? Ya. Ada persamaan blok mengenai ini ya, pasar gula Indonesia, kemudian blok pasar gula dunia, sampai dengan 20 persamaan. 20 persamaan. Nah, biasanya di tiap-tiap persamaan itu ada sign ya, paling tidak sign dari koefisien regresinya. Nah, ini enggak ada nih. Ya, jadi ada 20 persamaan. Kita lihat metodologinya ya. Menggunakan apa? Ada identifikasi model, ada estimasi, ada validasi. Kemudian ada persamaannya 30 ya. 20 ya.
Lalu ada masalah dengan Zoom-nya? Saya tahu kok hilang. Oke, ya, ini saya pengen lihat ininya apa namanya metode estimasinya ya pakai apa itu. Nah ini. Nah, kok enggak ada ya metode estimasinya ya. Nah, biasanya metode estimasinya itu two street least squares ya misalnya. Ah ini. Ya. Jadi persamaannya banyak 20. Ya. Nah, estimasi parameternya menggunakan metode two street least squares. Dan lihat ininya apa namanya? Tapi di tulisan-tulisannya orang-orang ekonometrika itu, ya, terutama yang di Indonesia, yang saya, terutama yang di Indonesia ya, apa model itu tidak berhenti di pemodelan, ya. Tetapi dari model yang ada itu dibuat skenario-skenario. Ya. Skenario. Nah, skenario ini ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah penghapusan tarif impor gula. Jadi kalau misalnya tarif impor gula itu dihapus. Kemudian penurunan tarif impor. Ya. Kemudian kombinasi antara penurunan tarif impor dan peningkatan luas areal. Kemudian kita lihat hasil estimasi parameternya ini. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan seterusnya ya. Kemudian, nah lihat di sini, mereka menggunakan short run elasticity dan long run elasticity. Ya, ada SR, ada LR, ya. E-nya elasticity. Nah, kalau kita perhatikan, ya, model yang digunakan kita lihat modelnya. Nah, umumnya ini menggunakan model dinamik. Jadi ini APTNT, ini APTNT-1. Model dinamis ya, model dinamis. Semua persamaan kelihatannya dibuat dinamis. Ini ATPS, ini juga ATPS-1 ya.
ini YGRT, ini YGRT-1, semua dinamis. Jadi karena persamaannya atau modelnya adalah dinamik, maka bisa dicari long run dan short run. Di koefisien yang ini kan modelnya linear ya, sehingga formulanya dibuat menjadi elastisitas. Cuma R kuadratnya jauh sekali. Yang perkebunan negara itu 34,8%. Sementara untuk perkebunan besar swasta 95%. Perkebunan rakyat 51%. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, lihat. Elastisitas jangka pendek ya, yang seteran dan long run pasti besar long run-nya ya. Nah, hati-hati kalau ada variabel tren waktu dengan ada variabel Oke, kita masuk ke model spasial ya.
Kelihatan filenya ya? Spasial ekonometrik ya. Melihat, Pak. Ya, nanti file-filenya saya lupa. Jordan barusan WA ya. Nanti saya anukan. Ya. Ini tahun 2016 saya diminta di mana di Unpad ini. Nah, langsung saja kita masuk ke ini yang ekonometrika ya. Nah, jadi data itu ada dua jenis ya, data time series dan data cross-sectional ya. Nah, jadi misalnya ini. Misalnya kita punya peta Jawa Timur nih ya. Kalau kita hanya punya sebuah persamaan, maka ya, katakanlah kita ingin membuat model mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, misalnya Y1-nya itu atau Y-nya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian X-nya apa? X-nya itu adalah katakanlah jumlah tenaga kerja, investasi, dan lain-lain. X-nya ada X1, ada X2. Nah, kemudian ada suatu pemikiran bahwa kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, nah biasanya daerah-daerah yang dekat ya itu saling terkait satu sama lain. Misalnya pertumbuhan ekonomi Surabaya. Kemudian di sisi lain ada pertumbuhan ekonomi di luar Surabaya. Ya. Jadi misalnya variabel responnya itu pertumbuhan ekonomi. Maka daerah-daerah yang berdekatan ya, umumnya pertumbuhan ekonominya ada keterkaitan. Misalnya sekarang terkenal dengan Surabaya Raya, meliputi mana? Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mana lagi? Malang Raya.
Siapa yang ngasihkan ke sini? Oke. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang yang bersinggungan atau yang terdekat itu ada keterkaitan. Misalnya antara Surabaya, maka pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah penyangganya. Lumrah kan ya, karena umumnya perekonomian di Surabaya itu kan disokong oleh daerah sekitar, orang yang mencari pendapatan di Surabaya itu kan tidak hanya yang tinggal di Surabaya, tetapi juga yang tinggal di daerah-daerah sekitar, kan ya. Sehingga atau juga misalnya ini misalnya penyakit. Kalau di termasuk misalnya penyakit yang menular itu COVID. Jadi kalau di RT 1 itu ada orang tertular COVID, maka kemungkinan di daerah sekitarnya juga akan tertular, gitu kan ya. Itu yang dikatakan dependensi. Adanya dependensi di wilayah. Ya, satunya wilayah ya. Wilayah itu bisa besar, misalnya provinsi, ya, negara, ya. Bisa juga kecil, ya, RW, RT, bahkan rumah. Ya. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan bahwa ada dependensi antar wilayah, itulah yang dikatakan spasial. Ya, spasial. Ya. Adanya keterkaitan antara
wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian ini masih bicara wilayah. Nah, wilayah inilah yang kemudian kita akomodasi di model dengan membuat bobot, ya, diberikan bobot, ya WIJ, WIJ bobot. Jadi cuma di dalam ekonometrika itu bobotnya antara ya dan tidak. Kalau ada keterkaitan kita kasih lambang 1, kalau nggak ada ya kita kasih lambang 0. Sehingga kalau dibuat model ya. Nah ini saya share supaya biar kelihatan ya. Nanti file ini saya kasihkan ya, tolong diingatan. Jadi kalau kita buat model yang pertama mana ini ya? Ini terlalu ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah regresi yang biasa, ya. Yang regresi klasik itu ini kan ya. Nah, ini kan katakan ini beta 0 ya, ini beta 0. Ini regresi klasik. Nah, kemudian ini kita lihat ada Z, ada rho VZ, ada ini beta 0 ya, ada X beta. Nah, yang ini yang basic. Ini kan beta 0 plus X beta ya, ini yang basic, Ya. Kemudian ini apa ini? Ada variabel Z, ini ada variabel Z juga. Nah, cuma matriks bobot yang tadi kan, jadi misalnya matriks V itu unsur-unsur diagonalnya harus 0. Ini matriks V. Unsur-unsur diagonalnya 0. Kenapa 0? Kenapa unsur-unsur diagonal di matriks V itu 0? V itu bobot dependensi atau keterkaitan antar wilayah. Kenapa kok yang di diagonal itu 0? Ini katakanlah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan. Nah, ini Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan seterusnya gitu ya. Berarti yang diagonal itu adalah bobot antara Surabaya dengan Surabaya. Bobot antara Gresik dengan Gresik. Sedangkan yang ini katakanlah bobot antara antara Surabaya dengan Sidoarjo. Ini Surabaya dengan Lamongan dan seterusnya ya. Jadi yang di diagonal itu diri sendiri. Kenapa kok 0? Kenapa 0? Misalnya kita punya 3 daerah ini ya. Ini Surabaya, ini Gresik, ini Lamongan. Maka matriks B-nya itu ini miliknya Surabaya, ini miliknya Gresik, ini miliknya Lamongan. Ini Surabaya, ini Gresik, ini Lamongan. Ini Surabaya dengan Surabaya dikasih 0. Gresik dengan Gresik 0. Lamongan dengan Lamongan 0. Nah, kalau misalnya Surabaya dengan Gresik ada keterkaitan, kita kasih 1. Surabaya dengan Lamongan nggak ada keterkaitan, kita kasih 0. Kemudian
ini apa ini? Gresik dengan Surabaya. Dengan Surabaya ada ya? 1. Gresik dengan Lamongan ada ini 1. Ya. Kata-kata hubungannya yang dekat ini ya, yang dekat. Bersinggungan. Ya. Gresik ini Surabaya dengan Lamongan 0 tak ada ya. Ini Gresik dengan Lamongan ada 1 ini. Sehingga Z itu sama dengan apa tadi? Rho W Z katakanlah ya. Ini X beta termasuk beta 0 ya. Plus epsilon. Artinya kalau kita di sini berarti apa ini? Kalau misalnya ini Surabaya gitu. Kalau itu kan berarti apa? Rho untuk Surabaya 0. Berarti hanya dengan Gresik. Kenapa kalau Surabaya 0? Nah, kalau Surabaya masuk di sini, ini kan J-nya Surabaya, di sini ada J Surabaya. Berarti modelnya apa? Ini ada pertumbuhan ekonomi Surabaya, di sini juga ada pertumbuhan ekonomi Surabaya. Logis nggak? Ya deterministik, ya kan? Betul nggak? Jadi kalau diagonal utama itu ada nilainya, itu berarti dependensi antar wilayah, antar diri sendiri. Sehingga kalau Y-nya di sini Y Surabaya, maka di sini ada Y Surabaya. Di sini ada pertumbuhan ekonomi Surabaya, di sini ada pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ya berarti apa? Deterministik. Untuk apa dibuat modelnya? Oleh karena itu, diagonal utama itu 0. Di diagonal ini 0. Yang ada isinya hanya yang di luar diagonal, yang antar wilayah. Surabaya Gresik ada hubungan. Ya. Kemudian Surabaya Lamongan nggak ada hubungan, 0. Ya. Kemudian Gresik dengan Surabaya ada hubungan 1. Gresik dengan Gresik nggak boleh ada kayak 0 ya. Kemudian Lamongan dengan Gresik ada hubungan 1 ya. Ini Lamongan dengan Surabaya nggak ada hubungan 0. Gresik dengan Lamongan ya. Gresik Lamongan ada hubungan 1. Lamongan dengan Lamongan nggak boleh ada 0. Model inilah yang disebut dengan SAR, spasial atau regresif. Spasial jadi adanya dependensi itu pada variabel respon. Oke. Bisa paham sampai sini? Halo, bisa dipahami? Iya, Pak. Ada mata kuliah spasial nggak di S1? Halo? Tidak, Bapak. Ada? Mata kuliah pilihan, Pak. Oh, ada yang ngambil mata kuliah ini? Spasial? Ada yang ngambil? Jordan ngambil? Enggak, Pak. Enggak ngambil. Nanti kalau ada yang ngambil, kalau saya salah di anu ya. Ini biasanya Pak Tikno yang ngajarin. Nah, jadi ini adanya dependensi di variabel respon. Nah, kalau adanya dependensi di variabel respon, namanya SAR. Sekarang kita kembali ke itu tadi ya. Nah, jadi kalau adanya dependensi itu di variabel respon, nah itu kita namakan SAR. Mana SAR? Spasial
Ini model asalnya kan ya, model basicnya itu ini. Nah, model, nah ini spatial lag model atau SAR. Nah, ada juga ini Z, ini rho VZ. Ini berarti apa? Keterkaitan dependensinya itu di variabel respon. Ya. Kemudian ada kondisi yang lain, dependensinya itu justru di error. Ya. Namanya spatial error model. Ya. Jadi di error ya, errornya itu ada dependensi. Jadi ada spatial lag model atau SAR ya, ada spatial error model namanya SEM. Ya, SAR dan SEM. Nah, kalau mau lengkap ya, ini dependensi di respon, ini dependensi di error. Ini yang lengkap ya. Dependensinya pada variabel respon dan juga pada variabel error. Oke. Jadi 3 ini 1, 2, 3 ini terkait ya. Tadi ini hanya spasial di variabel respon, ini spasial di error, ini adalah spasial di variabel respon dan error. Ya. Ini kita bicara single equation ya, bicara persamaan tunggal. Kemudian ada pemikiran bahwa tadi kan adanya keterkaitan itu pertumbuhan ekonomi di Surabaya terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Jadi pertumbuhan ekonomi Gresik, Sidoarjo dan lain-lain ya. Yang SAR. Ada juga pemikiran tadi bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya itu tidak hanya disokong oleh warga Surabaya, tetapi juga pekerja-pekerja yang berasal dari daerah sekitar. Kerja di ITS, rumahnya Pondok Chandra. Pondok Chandra itu sudah masuk Sidoarjo. Bu Isma ini rumahnya mana? Mana itu? Mana? Kok saya lupa aku kemarin. Perumahan apa itu? Masuk Waru. Ya, jadi banyak yang seperti itu. Sehingga Z di Surabaya itu dipengaruhi oleh X, tidak hanya dipengaruhi Y, tetapi dipengaruhi oleh X daerah sekitar. Jadi X-nya itu bisa tenaga kerja, bisa yang lain-lain. Jadi pertumbuhan ekonomi di Surabaya itu tidak hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja di Surabaya, tetapi juga tenaga kerja yang ada di daerah sekitar. Nah, itu yang namanya Durbin. Modelnya ini, Durbin. Jadi ini tadi komponen spasial di respon, ini adalah
eksogen ya, eksogen. Nah ini Vx theta. W-nya tadi bobot, X-nya itu adalah bobot. Vx itu adalah berarti apa? Kalau Vx berarti komponen variabel X di daerah sekitar. Terus theta. Nah, berarti di spatial Durbin model, jadi Durbin model itu gabungan antara dependensi di variabel respon dan dependensi di variabel X. Ada 2 W. Ada W di sini, ada W di sini. W yang di sini dan W yang di sini boleh sama, boleh juga beda. Tergantung nanti bobot yang kita gunakan yang mana. Kalau bobot yang digunakan bersinggungan, ya bobotnya sama antara bobot di respon dan bobot di X. Tapi biasa juga bobotnya, nah di ekonometrika itu bobot yang kita gunakan umumnya ya customize. Karena yang namanya kedekatan itu bisa secara demografis, bisa juga secara ekonomis. Contoh ya, mana dari yang jauh ini, Pacitan. Pacitan mestinya kalau secara geografis berdekatan dengan Ponorogo. Tetapi secara ekonomis mungkin para hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil pertanian dari Pacitan mungkin dijualnya ke Surabaya, mungkin dijualnya ke Solo. Sehingga walaupun secara demografis Pacitan itu berdekatan dengan Ponorogo, tetapi secara ekonomis mungkin dekatnya ke Surabaya. Nah, itu yang namanya customize. Bahwa bobot itu bisa secara demografis, ya, bisa juga secara customize tadi. Customize tadi harus didukung oleh fenomena, ya, Jadi nggak ngawur maksudnya ya, nggak ngawur. Kalau yang demografis kan kedekatan wilayah, bersinggungan. Ya. Antara kalau bersinggungan ya berarti Surabaya itu bersinggungan hanya dengan Gresik, kemudian Sidoarjo ya, Sidoarjo. Kemudian Bangkalan ya. Tapi Bangkalan ada laut. Jadi biasanya kalau di model-model ekonometrika bobotnya itu bobot customize. Nah, sehingga boleh di spatial Durbin model W untuk variabel respon dengan W untuk variabel X itu boleh beda dan boleh juga sama. Biasanya empirical diasumsikan sama ya, biasanya. Nah, jadi kalau terjadinya spasial, ya, keterkaitan antar wilayah itu pada variabel respon dan juga pada variabel X namanya spatial Durbin model atau SDM. Bisa jadi ini spasialnya itu di variabel respon dan variabel X. Maaf,
variabel X dan error. Sehingga yang semula SEM menjadi Spatial Durbin Error Model, SDEM. SDEM. Kalau yang Spatial Error Model, SEM saja. Yang ini Spatial Durbin Error Model. Nah, ini gabungannya ya. Gabungan. Terjadinya spasial di Z, spasial di X, dan sekaligus spasial di error. Lengkap ini ya. Nah, ini yang menemukan namanya Pak Mansky, sehingga dinamakan Mansky model. Oke. Nah, ini kan model ya. Oke. Sekarang pertanyaannya kan kembali ke problem statistik. Problem statistik. Apa problem statistiknya? Nah, ada yang menjawab? Selalu. Makanya kita belajar ekonometrika itu mungkin beda ya dengan yang diajarkan di ekonomi ya. Kalau di kita selalu yang saya tonjolkan ya, apa problem statistiknya? Kalau kemarin di sistem persamaan simultan, ada problem statistik, yaitu apa? Adanya variabel random di sebelah kanan. Artinya ada variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory variabel, di mana variabel endogen itu merupakan variabel random. Adanya variabel random di sebelah kanan itu yang tidak boleh menggunakan metode OLS, karena OLS itu hanya digunakan untuk sebuah model di mana semua variabel yang diletakkan sebagai explanatory, sebagai yang di kanan, ya, maka sifatnya harus fix variabel. Apabila dipaksakan, maka akan menghasilkan penduga yang bias dan tidak konsisten. Itu problem statistik di sistem persamaan simultan. Sekarang apa problem statistik di spasial ekonometrik? Apa? Apa? Problem statistik. Kalau misalnya kita perhatikan saja yang besar ya, spasial autoregresif. Y sama dengan rho WZ plus AT itu kadang-kadang beta 0 ya, plus X beta, plus error. Adanya komponen spasial ya, dalam variabel respon, dalam variabel dependen. Ya, ada? Dari jawab? Nah ini loh, jelas sih loh. Jelas-jelas di sini ada variabel Z. Di mana Z itu ya sama saja Z yang di sini. Ini sama ini. Z yang di sini dengan Z yang di sini sama. Cuma ini ada bobotnya saja. Tapi variabelnya sama ini. Kalau ini random ya ini random. Maka di dalam spatial econometrics model kita tidak boleh menggunakan metode OLS.
Karena di ruas kanan ya, terdapat variabel J yang bersifat random. Begitu juga yang SEM problemnya beda. Errornya belum memenuhi asumsi klasik, identik, independen, dan normal distribution. Tolak mas jurnalnya, tolak. Akan golek jurnal yang G2 atau G3. Pokoknya jangan di 4. Pada ngandalno UPI. Oke, saya ulangi. Jadi problem studinya adalah yang adanya variabel Z di sebelah kanan. Sehingga metode OLS tidak bisa digunakan. Tidak boleh digunakan. OLS digunakan itu hanya pada saat semua variabel yang di sebelah kanan itu fix variabel. Nah, ini problem studinya ya. Oke. Jadi ini adalah SAR, ini SEM, ini SDM ya. Jadi ini yang apa namanya basic model regresi biasa. Ya. Ini yang adanya dependensi di variabel J, ini dependensi di variabel error ya. Nah ini dependensi di X dan Z. Ini yang namanya spatial Dovin model. Nah, secara teoritis bisa jadi spasial itu ada di Z bisa, di error juga bisa. Cuma di dalam interpretasi model agak susah untuk menginterpretasikan ya bila terjadinya spasial atau dependensi antara wilayah itu pada variabel error. Agak susah nanti. Makanya selalu bimbingan saya itu saya arahkan untuk coba yang apa namanya dependensinya itu hanya di Z saja atau X ya, Y dan X ya. Kalau J-nya itu di error itu agak susah untuk interpretasi. Walaupun secara teoritis boleh saja, tapi implementasi dari model yang dibangun itu akhirnya agak susah pada saat modelnya itu terjadinya dependensi itu di error.
Nah, ini. Jadi classical economic model ya. Kemudian SAR model ya. Value of the response variable in the other region. Jadi korespondennya atau apa namanya, keterkaitan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, kalau Durbin model itu keterkaitannya ada di dua hal ya. Yang pertama adalah pada variabel respon, dan yang kedua adalah variabel explanatory. X tadi ya. Nah, sebetulnya untuk apakah yang nanti model yang kita bangun itu SAR atau SEM, ada ujinya. Nah, uji yang pertama adalah ini apa namanya, LM-LEC ya, RM test ya. Jadi atau biasanya paling awal ya menggunakan apa, selain ini ya, oke. Nah, kalau dilihat ya seperti ini nih. Jadi kalau SAR itu ini ya, rho BJ X beta plus epsilon ya, errornya sudah memenuhi asumsi klasik ya. Ini yang SAR ya. Kemudian yang SEM itu ini ya, rho ini SARAR ya, gabungan antara spatial autogresif dan error ya. Kemudian yang SEM itu hanya di variabel errornya. Ini SAR, kemudian SDM itu ini. Jadi X beta di sini X beta. Kalau SDM ya dua-duanya ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, nah, ada lagi yang namanya G-star di time series. Sudah ada yang pernah ngambil time series? Wajib kan time series ya? Jordan wajib kan ya? Salsabila? Iya Pak, di analisis data. Mata kuliah Analisis deret waktu, ya Pak. ada kan mata kuliahnya? Iya Pak, ada. Ada apa aja yang dipelajari di sana? Yang pertama kan Arima ya. Iya Pak. G-star sampai? G-star? Tidak Pak. Jadi kalau kita bicara Arima itu kan, atau yang sederhana kan AR ya. AR itu apa? ZT fungsi dari ZT-1. Kalau AR1 gitu ya. ZT-2 kalau AR2. Kita hanya bicara AR juga. Nah, ini adalah ZT, ini adalah ZT-1. Jadi ini AR. Jadi kalau misalnya ZT itu curah hujan ya, curah hujan saya. Ini sengaja saya buat agak global. Yang saya ingin tekankan di sini adalah problem statistiknya. Ya, problem statistiknya apa?
kita kan mula-mula hanya punya regresi klasik ini kan ya. Ini classical regression ini ya. Ini OLS. Kemudian muncul ada SAR, ada simultan, ada G-star. Yang jadi masalah apa? Ya itulah problem statistik. Jadi kalau tadi sudah kita bicara mengenai spasial, nah sekarang ada spasial yang versi lain, namanya G-star. Kalau SAR itu basic datanya adalah data cross-seksional. Ya. Spasial itu basic datanya adalah cross-seksional, data cross-seksional. Kalau time series, ya, G-star itu basic datanya adalah time series. Nah ini yang kalau kita di time series ya, ARIMA ya, tanpa adanya variabel exogen, itu kan kita hanya punya satu variabel ya, curah hujan saja gitu kan ya, curah hujan di Surabaya ya, dari tahun 2000 sampai 2021, nah, kan satu variabel. Nah itu data time series, apakah datanya harian, bulanan, tahunan ya, dan seterusnya ya. Nah sekarang di G-star itu enggak. Ini regresi nantinya itu. Ini adalah kita namakan X1, yang ini kita namakan X2, regresi. Ya, yang ini kalau nggak ada I-nya ya, ini Z-1 itu kita namakan dengan X1 ya. Kemudian Z-1 W Z-1 itu kita namakan X2. Selesai. Diregresikan. Ya. Jadi saya ulangi, ini kalau misalnya kita bicara data time series, ini hujan di Surabaya pada waktu ke T. Maka ini apa? Hujan di Surabaya pada periode yang lalu. Kemudian muncul di sini juga. Coba sekarang. Hujan di Surabaya itu ada nggak kaitannya dengan hujan di daerah sekitar Surabaya? Jadi misalnya Anda dari Gresik, dari Sidoarjo, mau kuliah ke ITS. Ternyata Sidoarjo mendung gelap. Anda buru-buru ke Surabaya. Apakah Anda berpikir nggak, wah saya harus bawa jas hujan karena Sidoarjo mendung gelap. Mungkin sebentar lagi Sidoarjo hujan. Surabaya pun demikian. Kira-kira gitu nggak pikiran kita? Atau enggak? Oh ini kan Sidoarjo, beda dengan Surabaya. Gitu? Yang mana? Yang menurut Paling Anda? berpengaruh, Pak. Jadi artinya kalau di Sidoarjo mendung, Anda mau ke Surabaya, siap-siap jas hujan itu kan ya? Karena dengan mendungnya di Iya, Pak. Sidoarjo yang kemungkinan besar akan terjadi hujan, maka Surabaya juga hujan. Artinya apa? Kalau Sidoarjo hujan, bahwa peluang di Surabaya hujan akan besar. Ada keterkaitan. Tapi pada saat yang sama enggak? Hujan di Surabaya sekarang itu kaitannya dengan hujan di Sidoarjo itu pada periode yang sama atau periode sebelumnya? Oh hari ini Sidoarjo hujan, oh berarti besok Surabaya hujan. Atau oh hari ini Sidoarjo hujan, kemungkinan besar Surabaya juga hujan hari ini. Yang mana yang benar? Yang kedua, Pak. Artinya time-nya sama ya. Pada saat yang bersamaan gitu kan ya. Tidak beda waktu gitu kan ya. Logikanya gitu kan. Bahwa kalau Sidoarjo hujan sekarang, ya Surabaya sekarang kemungkinan hujan. Nah, tetapi oleh penemunya G-star enggak.
penemunya G-star itu dia mengatakan ini, bahwa hujan di Sidoarjo pada periode sebelumnya itulah yang berpengaruh terhadap hujan di Surabaya sekarang. Nggak logis sebetulnya kan ya. Betul nggak? Nggak logis. Tetapi oleh model ini ya dibuat logis-logis saja. Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa? Mestinya kan ZT ini, bukan ZT-1 kan ya. Ini logikanya ZT kan, bukan ZT-1. Tapi oleh penemunya G-star dibuat ZT. Kira-kira jawabannya apa? Kenapa? Kenapa kok dibuat ZT-1 kok nggak ZT? Oleh penemunya G-star, metode estimasi waktu itu yang digunakan OLS. Kemudian kolaborasi antara hasil penelitiannya ini waktu itu mahasiswa S3 di mana, Prof. Budi Nurani ya. Itu waktu itu mahasiswa di S3 di Bandung, ITB. Tetapi paruh waktunya di Belanda. Jadi separuh di dalam negeri, separuh di luar negeri. Tapi waktu itu masih OLS. Kemudian hasil diskusi panjang itu dengan saya punya metode SUR itu. Kemudian kenapa? Mestinya kan SUR ini. Nah, terus akhirnya muncullah G-star SUR. Terus sekarang banyak yang sudah menggunakan G-star SUR. Ya, yang SUR yang kita ajarkan di ekonometrika itu saya bawa ke sini. Sayangnya saya bukan penemu pertama ya, jadi agak. Jadi konsep ini ternyata ramai ya setelah ide bahwa kadang-kadang sebuah ide itu ya seperti itu. Ya ada sebuah pemikiran terus ini mestinya kan tapi Z-nya banyak ini. Ini Z-nya ini banyak ini. Z-nya itu adalah hujan di Surabaya, hujan di Surabaya sekian periode gitu ya. Terus hujan di mana? Hujan di Sidoarjo sekian periode. Terus lagi hujan di Gresik sekian periode gitu. Disusun ke bawah gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya logikanya ZT, bukan ZT-1. Tetapi oleh penemu G-star, ya sudah kita beri aja lag-nya. Supaya apa? Kira-kira itu. Supaya bisa menggunakan least squares. Kenapa? Ya, karena least squares itu mensyaratkan variabel yang di sebelah kanan, yang sebagai explanatory, ya, itu fixed variabel. Jadi nanti di dalam perkembangan berikutnya, ini seperti regresi. ZT-1 ini kita namakan X1, kemudian ya, kemudian V ZT-1 dinamakan X2, selesai. Jadi Z sama dengan beta 0 ya, plus beta 1 X1 plus beta 2 X2, regresi biasa. Supaya bisa menjadi classical regression yang ke arah sini ya, maka semua variabel yang di sebelah kanan dibuat fix variabel. Kalau ini jelas fix, ini kan ya, hujan masa lalu, ini juga hujan masa lalu. Sehingga ini dari cara pandang pertama tadi ya, bahwa kalau ZT itu random, apakah ZT-1 random apa tidak? Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang dulu ya. Kalau ZT random, bagaimana dengan ZT-1? Nah, ZT-1 itu ada dua pandangan tadi ya. Cara pandang yang pertama adalah
karena sudah lag, sudah masa lalu, ZT-1 kan masa lalu, maka predetermine variabel. Jadi kalau ZT itu random, ZT-1 predetermine. Sifat dari predetermine variabel fix variabel. Fix variabel. Oleh duit 10 juta. Ya. Itu keempat itu kok digawe dhisik mah ya. Sita-sita. Sana mulai ntar sih. Ayo, anu mah tak ono. Cek capek ini. Saya rezeki mampu mesti gede. Semua kan nak nang tadi yang pun oma ya. Tapi ini mandiri. Halo, halo, halo. Ada trouble ya? Halo? Tidak, Pak. Masuk, Pak. Halo Pak, masuk Pak. Di tempat saya trouble ya? Halo? Iya Pak. Sebentar ya kok. Trouble ini. Di tempat saya kok trouble ya?